Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Lagi On Air. Iya, Ya, kita ajak kembali ini betul. Nasri ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan, silakan yang ingin bertanya di 0617944282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 085271153456 ya. Baik, sambil Sembari menunggu menunggu, penelpon, Fatur, betul, kita kita langsung lanjutkan ke nih pembahasan dulu ya. mengenai zakat. Baik Ustadz, mungkin pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum nih Ustadz, mengenai Iya. zakat Ustadz. Ya, Silakan. tentang dasar hukum atau hukum dari zakat itu sendiri. Namun Ustaz, ada Tahan penelpon ya. dulu kita. Ada penelpon Ustadz, kita akan Eh, angkat terlebih Halo, dahulu. Halo. Assalamualaikum. Ya, Terputus ya. ya. Heeh. Ngeprank nih kayaknya ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan saya. Ya, ya dasar hukum atau yang menjadi dalil dari zakat itu merupakan fardu ain, kewajiban adalah tentunya Al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah SAW. Di Al-Qur'an Sallallahu sangat alaihi banyak sekali. Ya, di sini ada beberapa ayat disebutkan oleh penulis kitab Sahih Fikih Sunnah ini, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kalian salat dan Iya. tunailah zakat. Jadi dia salat itu selalu disandingkan dengan zakat di dalam Al-Qur'an. Ya, setelah salat, zakat. Sama tadi seperti yang kita katakan, dia rukun ketiga setelah salat. Dan perintah itu di dalam Al-Qur'an artinya wajib, ya. Iya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, ambillah dari mereka orang-orang kaya, orang-orang yang berkelebihan tadi, shadaqatan. Ya, dan di dalam Al-Qur'an istilah zakat ini tidak selalu disebut dengan kata zakat. Ya. Bisa juga dia disebut dengan sedekah, Sedekah. bisa juga disebut dengan infak. Ya. Nah, para mufassirin menyebutkan kata sedekah dan infak di dalam Al-Qur'an itu mayoritasnya adalah bermakna zakat. Baik, Iya. Masya Allah. Ya. Baik Ustadz, kita tahan lagi. Ya, ada Kita angkat penelpon. penelpon. Ya, Halo, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ya, dengan siapa dan Halo? di mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Iya, iya. Mau tanya Pak Ustadz, iya. Kita kan punya usaha, kita sering bertemu dengan seorang laki-laki, juga seorang perempuan. Nah, yang dimaksud dengan menjaga pandangan itu, apakah waktu kita bicara dengan pelanggan itu mata kita tertunduk, apakah boleh kita menatap pandangannya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adakah sholat sunnah setelah Isya Pak Ustadz? Yang 12 yang disuruh menjaga itu sholat sunnahnya? Ya, terima kasih. Syukran Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima Baik. kasih buat ibu yang ada di Malang ya. Saya Ada kira dua- tadi mau nanya masalah zakat. Soalnya pertama ini jualan gitu ya. usaha gitu. Usaha gitu. Baik, nggak apa-apa nih Ustadz ya. Mengenai ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tentang menjaga pandangan dan usaha kan juga boleh Tak mungkin berinteraksi ya kan? gitu. Apakah bagaimana nih cara Menjaga pandangan menjaga seperti- pandangannya ini Ustadz? Ya, itulah salah satu fenomena hari ini ya di tengah Ya. kita. Hal tersebut terjadi karena kita, mayoritas dari kita kurang memperhatikan syariat-syariat, apalagi yang berkenaan dengan muamalah bainal jinsain, bermuamalah antara dua istilahnya dua laki-laki dan perempuan gitu kan. Sebetulnya kalau seandainya menurut tuntunan syariat kita ada batasan ya dalam bermuamalah, ya, yaitu ketika seorang laki-laki berbicara dengan wanita, ya, itu tidak diperbolehkan ya untuk istilahnya langsung bertatap seperti ini, ya, karena dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah situ. Namun karena hari ini kita melihat kadang-kadang hal seperti itu sudah menjamur lah kita katakan. Memang sudah begitulah keadaan di masyarakat kita. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin ya dengan niat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah untuk menghindari hal-hal seperti ini. Iya. Ya, usahakan jangan, istilahnya gimana kita membahasakannya? Jangan melihat ketika kita berbicara, ya, usahakan untuk tidak fokus kepada wajah orang yang menjadi lawan bicara kita. Walaupun mungkin ada yang mengatakan ya nanti Ustaz,
informasinya nggak fokus, nggak fokus. Itu semuanya kan karena kita yang tidak terbiasa. Iya. Karena kita tidak terbiasa, kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kalau seandainya itu kita latih, dan banyak kok yang mencoba membuat seperti itu dan tidak ada masalah. Informasi itu kan tidak harus melihat wajah kita. Bagaimana kalau kita nelpon dan seterusnya gitu kan. Jadi intinya adalah kita yang harus pandai-pandai dan berusaha semaksimal mungkin supaya tidak melakukan kontak langsung dengan lawan bicara kita yang lain jenis, ya, karena khawatir akan menimbulkan fitnah. Walaupun kita mungkin tidak merasa, bisa jadi lawan bicara kita yang akan merasa dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Tapi ada juga nih Ustadz yang alhamdulillah sebagian kalau misalkan akhwat pelanggannya laki-laki itu misalkan barang ditaruh di sebelah mana, nanti uangnya udah taruh aja di situ gitu. Jadi kan nggak ada interaksi langsung. Betul. Seperti apa memberikan uang itu langsung dari Dipegang tangan ke gitu ya. tangan gitu. Ya itu bagi yang sudah mengerti. Iya. Alhamdulillah. Dan itu sudah banyak sekarang ya, alhamdulillah. Iya. Ini kadang-kadang fenomenanya kita yang mengerti, dia yang tidak kadang-kadang. Bahkan ngobrol. Atau dua-duanya tidak mengerti gitu. Mas. Iya. Baik Ustadz, pertanyaan keduanya nih Ustadz. Apakah ada sholat sunnah setelah Isya nih Ustadz? Sholat sunnah setelah Isya disebut dengan sholat malam, sholatul lail. Ya, sholatul lail. Sholatul lail masna kata Rasulullah SAW. Sholat malam itu dua rakaat. Jumlahnya tidak terbatas, tidak tadi dikatakan 12 atau 8 misalnya gitu ya. Ya, hanya saja Rasulullah SAW membiasakan sholat malam itu 8 rakaat, ya, 8 rakaat dan ditambah dengan witir 3 rakaat. Jadi dia jumlahnya tidak terbatas. Setelah kita selesai sholat Isya, misalnya kita mau sholat malam, sholat saja semampu kita. Ya. Dan yang paling dianjurkan sekali jangan sampai kita tinggal adalah sholat witirnya. Ya, minimal kalau kita sulit bangun malam, sebelum tidur kita sholat witir 3 rakaat. Ya, paling sedikit 1 rakaat, tapi yang afdal itu adalah 3 rakaat. 3 rakaat. Ya. Jadi kalau kita sudah selesai sholat Isya, sudah tidak ada pekerjaan yang mau kita kerjakan, mau tidur, kalau kita tipe orang yang sulit bangun kecuali subuh, ya, Itu pun kalau udah bunyi alarm berkali-kali saya. ya, maka kerjakan sebelum tidur. Tapi kalau kita adalah tipe orang yang mudah untuk bangun, yang lebih bagus adalah dilakukan pada 1/3 malam, begitu. Soal jumlah itu tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Ya, tadi kita katakan sholat malam itu masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Sehingga kalau udah mendekati waktu subuh, kita merasa udah mendekat, kita tutup dengan sholat witir. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Kita lanjutkan pembahasan Ustaz mengenai hukum dasar zakat nih Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, tadi ya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka, dari orang-orang yang memiliki harta tadi, sedekah, ya zakat, yang berfungsi tutahhiruhum, mensucikan mereka. Ya, jadi tadi Bang Nasri ya, yang disucikan itu bukan hartanya, tetapi orangnya. Ya, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan, membersihkan mereka, orang yang punya harta tadi, dengan harta yang dikeluarkan tadi. Jadi harta itu suci memang, bukan kotoran, ya. Ya, yang disucikan adalah jiwa orang yang mengeluarkan zakat tadi. Nah, dan banyak dalil lain. Kemudian dari sunnah misalnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal misalnya, yang menunjukkan zakat itu adalah sesuatu yang wajib. Ketika itu Muaz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman, ya, berdakwah. Maka kata Rasulullah SAW, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Sesungguhnya kamu wahai Muaz akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ya, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, ajaklah mereka, serulah mereka untuk bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, ya, wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka menerima ajakan kamu tadi yang pertama, ya bersyahadat, maka ajarkan mereka, ya, serulah mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Yang kedua, fa inhum ata'uka
fa'alimhum annallaha azza wa jalla iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Dan kalau sekiranya mereka sudah menerima ajakan sholat tadi, ya, sudah mau ikut sholat 5 waktu, ajarkan kepada mereka untuk membayar zakat yang diambil dari harta mereka. Jadi urutan perintah Rasulullah SAW tadi adalah pertama, ajak mereka dulu masuk ke dalam Islam. Ya. Setelah itu baru diajarkan tentang sholat 5 waktu. Setelah itu barulah diberikan pemahaman kepada mereka, diajarkan kepada mereka untuk membayar zakat. Ya, bukan yang lain dulu. Ya, bukan puasa, bukan haji, tapi adalah zakat terlebih dahulu. Ya. Dan diambil tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang diambil itu dari orang-orang kayanya zakat itu ya. Dan ini tadi bukan semua orang. Jadi tidak semua orang yang masuk Islam itu kemudian wajib bayar zakat. Hanya sebagian saja. Hanya orang-orang yang memiliki kelebihan harta ya. Kecuali nanti zakat fitrah. Zakat fitrah beda ya. Yang kita bicarakan di sini adalah banyak kepada zakat harta. Kalau zakat fitrah itu memang semua yang memiliki kelebihan pada hari Id, dia wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta adalah kelebihan harta. Ya, kelebihan harta yang sudah sampai pada nisabnya. Ya, begitu ya. Ini diantara dalil-dalil yang menjadikan dasar bahwasanya zakat itu wajib. Dan ini sudah ijma'. Waqad ittafaqal ulama bil ijma' ala fardiyati zakah. Ya, lam yukhalif ahadun min ladur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ijma' para ulama mengatakan zakat itu fardu ain. Tidak ada satupun dari para ulama yang menyebutkan zakat itu sunnah ya, atau mubah atau tidak wajib misalnya begitu ya. Sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah. Ustaz, kita tahan kembali dan kita akan bahas setelah break. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah nantinya silahkan yang ingin bertanya di 0617944282. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat di 085271153456. Kita angkat. Iya. Tadinya ada penelpon nih. Betul ya. Oke, baik baik, sahabat sahabat keluarga muslim. Iya, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lagi On Air.